Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita membahas lanjutan dari sifat koligatif larutan elektrolit bagian yang ketiga. Pada bagian ini kita khusus membahas kupas tuntas soal-soal larutan elektrolit ya, yang udah kita bahas di pembahasan materi pertemuan sebelumnya. Disimak dulu ya video bagian ketiga khusus pembahasan materi. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ketika kalian menonton dan menyimaknya, kalian catat tulis contoh-contoh soal beserta caranya agar kalian lebih bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Mari kita berlatih soal-soal kupas tuntas sifat koligatif larutan elektrolit bagian yang ketiga. Soal nomor 1. Perhatikan gambar grafik PT berikut. Ini udah kita bahas ya di pembahasan materi video sebelumnya bagian yang ketiga tentang diagram PT atau diagram fasa. PT ini pressure, T ini temperatur. Jadi sumbu X ini pressure, sumbu Y pressure, sumbu X temperatur ya. Nah, nilai TF dan nilai delta TB berturut-turut dinyatakan oleh, ingat fasenya, yang kiri ini padat, yang atas cair, yang kanan gas ya. Garis lengkung yang di dalam ini untuk pelarut atau biasanya air. Garis lengkung yang di luar yang putus-putus ini untuk larutan. Nah, yang ditanya TF berarti titik beku pelarut. Beku itu mendidih menjadi cair menjadi padat, membeku. Nah, kita lihat yang 0 ini berarti pelarut. Kita tarik garis yang lengkung dalam ini ke sumbu suhu. Jadi diperoleh TF0 adalah titik H. Ya, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Delta TB. TB itu mendidih. Mendidih itu proses cair menjadi gas. Berarti kita cari ruas yang sebelah kanan. Nah, ini perubahannya, deltanya. Nah, lengkung ke dalam ini kita tarik garis ke sumbu suhu, ini yang disebut TB0, titik didih pelarut. Nah, lengkung yang putus-putus, kita tarik garis ke bawah, ke sumbu suhu. Nah, titik J ini adalah TB, titik didih larutan. Selisih titik didih pelarut dan larutan ini yang disebut delta TB. Jadi delta TB-nya IJ. Jadi jawabannya yang D. Ya. Gambar yang kedua, perhatikan gambar grafik PT larutan glukosa. Ada glukosa, ada NaCl, dan ada air. Nah, berarti ini non, ini elektrolit, ini pelarut. Ya. Nah, untuk garis lengkung tetap yang paling dalam ini untuk pelarut. Nah, yang kalau ada 3 berarti yang tengah ini untuk yang non elektrolit. Sedangkan yang elektrolit garis lengkung yang paling luar. Kenapa? Karena dia dikali I, berarti titik rendahnya, titik bekunya lebih rendah, titik didihnya lebih tinggi dibanding yang non elektrolit. Nah, yang ditanya titik beku larutan glukosa. Glukosa berarti lengkung yang kedua. Membeku berarti dari cair ke padat, berarti cari yang kiri. Yang lengkung yang tengah kita tarik garis ke sumbu suhu. Inilah titik didih larutan glukosa atau TF-nya glukosa. Titik bekunya glukosa berarti T2 ya. Yang A, B salah, E salah. Terus titik didihnya NaCl elektrolit berarti lengkung yang paling luar. Mendidih itu proses cair menjadi gas. Lengkung yang ketiga yang luar ini kita cari yang sebelah kanan karena proses cair menjadi gas itu mendidih. Nah, lengkung 3 ini kita tarik garis ke sumbu suhu. Maka T7 adalah TB-nya si NaCl. Berarti jawabannya T2 dan T7 yang D. Udah ya, grafik atau diagram PT. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ke dalam 500 gram air dilarutkan sekian gram KCl. Jika tetapan penurunan titik beku molal atau KF air 1,86,
larutan yang terbentuk memiliki titik beku sebesar, ini terlarutnya, ini pelarutnya air ya. Nah, ini sifat titik beku, delta TF sama dengan N kali KF kali I. Karena di soal alfanya tidak diketahui ya, tidak diketahui, maka larutannya dianggap elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Kalau alfa sama dengan 1, akibatnya I sama dengan jumlah ion ya. N ini jumlah ion. Jumlah ionnya KCl berapa? KCl jumlah ionnya 2. K-nya 1, Cl-nya 2. K-nya 1, Cl-nya 1 ditambah jadi 2 ion. Berarti I-nya sama dengan 2. Nah, M ini molal, gram terlarut ya, per mR-nya kali 1000 per gram pelarutnya 500, KF-nya 1,86, I-nya 2 ya. Ini 1, ini 10, ini 1, ini 2 ya. Ini bagi 2, 1 bagi 2, 5. Jadi tinggal 1,86 dikali 2 dibagi 5. Diperoleh hasilnya 0,744. Ini baru delta TF. Yang ditanya larutan membeku, berarti titik bekunya TF ya. Berarti TF 0 dikurang delta TF. TF 0 ini titik beku air, 0 derajat dikurang 0,744. Berarti larutan tersebut membeku pada suhu minus 0,744 derajat Celcius. Seperti itu ya, mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebanyak 8 gram NaOH dicampurkan dengan sekian gram air pada suhu T derajat Celcius. Pada suhu tersebut air memiliki tekanan uap 24 mmHg. Besarnya penurunan tekanan uap larutan yang terbentuk adalah penurunan tekanan uap larutan, lambangnya delta P. Delta P itu rumusnya P0 kali X T. Tapi karena NaOH ini elektrolit ya, maka kita kali I. I-nya dikalikan di mol terlarutnya aja ya, kali I per mol terlarut kali I ditambah mol pelarut. Disimak dulu ya video sebelumnya tentang pembahasan materinya, termasuk rumus-rumus untuk larutan elektrolit sudah dibahas di video sebelumnya khusus pembahasan materi sifat koligatif larutan elektrolit ya. Nah, yang ditanya delta P-nya, masukin P0-nya ini sebesar 24 mol terlarut. Mol terlarut itu berarti gram per mR. Terlarutnya NaOH, pelarutnya air ya. Terlarutnya gramnya per mR-nya. Nah, I-nya berapa? Karena alfa nggak diketahui, maka I sama dengan N atau I sama dengan jumlah ion. Jumlah ionnya NaOH itu ada 2, Na-nya 1, OH-nya 1. Jadi 2 ion ya. 2 ion berarti jumlah I-nya 2 ya. Nah, kali 2 yang ini ya. Ini cari di sini, bagi 81 bagi 8 5. Jadi NT-nya 2/5. Mol pelarutnya gram pelarut 100,8 per mR-nya 18 ya. Nah, boleh dicari dulu, boleh langsung masuk ke rumus ya. Kalau masuk ke rumus berarti di sini 2/5 per 2/5 ditambah 100,8 per 18 ya. Jadi 24 dikali 2/5, kita samakan penyebut dulu yang bawahnya, hanya per 18 aja ya. 18 dibagi 5 dikali 2 itu hasilnya 7,2. 18 bagi 18 1 kali 100,8 tetap 100,8. Nah, ini 24 dikali 2/5 jadinya 108/18 ya.
Nah, jadi nanti 24 dikali 2/5 kali dibalik 18 per 108. 108 ini 7,2 ditambah 100,8 ya. Jadinya 108. Yang bisa kita coret ya. Nah, nanti diperoleh hasilnya sebesar 1,6. Kita lanjut soal yang keempat ya. Sebanyak 3,35 gram garam Turner dilarutkan dalam 500 gram air. Jadi garam Turnernya ini terlarut, airnya ini pelarut. Ternyata suhu air naik sebesar sekian derajat Celcius. Jika garam tersebut terionisasi 30%, maka massa molekul relatif garam tersebut adalah, akan ditanya MR-nya ya. Yang diketahui apa aja? Yang pertama ini gram terlarut. Gram terlarutnya 3,35 gram. Gram pelarutnya itu 500 gram. Suhu air naik, berarti kenaikan suhu delta TB 0,0416. KB-nya diketahui 0,52. Nah, terionisasi berarti alfa ya. Alfanya 30%, berarti 30/100 atau 3/10. Terus garam Turner ini berarti jumlah ionnya 3 ion ya. Nah, yang ditanya MR. Kita masukkan ke rumus delta TB dulu. Delta TB sama dengan M kali KB kali I. Nah, I-nya kita cari dari rumus karena alfanya diketahui. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. 1 plus N-nya itu 3 jumlah ionnya kali alfa 3/10. Berarti 1 plus 2 kali 3/10. Ini 1, ini 5. 3/5 itu 0,6. Berarti I-nya 1,6. Nah, delta TB-nya masukin karena udah diketahui 0,6416. Molal itu gram terlarut per MR-nya. MR-nya yang dicari ya, dikali 1000 per gram pelarutnya 500, KB-nya 0,52 ya. 0,52 dikali I-nya itu 1,6. Kita coret ini 1, ini 2 ya. Berarti mencari MR-nya, cari MRT berarti 3,35 dikali 2 dikali 0,52 dikali 1,6 dibagi 0,0416. Nanti diperoleh hasilnya 134. Seperti itu ya. Ini soal nomor 4. Mudah insya Allah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pada suhu 27 derajat Celcius, sebanyak sekian gram kalsium sulfat K2SO4 dilarutkan dalam air hingga volumenya 900 ml. Larutan yang terbentuk memiliki tekanan osmotik sebesar, ini bahasan tentang tekanan osmotik atau P. Tekanan osmotik lambangnya P, rumusnya M kali R kali T kali I. Kenapa kali I? Karena K2SO4 ini elektrolit ya, dia termasuk garam. Nah, M besar ini gram terlarut per MR-nya kali 1000 per gram pelarut kali R kali T kali I. Gram terlarutnya 34,8. MR-nya K2SO4. MR K2SO4, K-nya ada 2, berarti 2 kali 39, ditambah S-nya ada 1 kali 32, ditambah O-nya 4 kali ARO 16. Nanti diperoleh MR-nya sebesar 174 ya. 174 kali 1000 per gram pelarut. Maaf, bukan gram molar ya.
Molar ini bukan gram tapi volume larutan. Volume larutannya 900 ml. R-nya itu 0,082 ya. T-nya ini suhu dalam Kelvin. Kalau 27 derajat Celcius dijadiin Kelvin ditambah 273, jadi hasilnya 300 Kelvin ya. 300 kali I. Nah, karena alfa nggak diketahui, berarti I sama dengan jumlah ion. Jumlah ionnya K2SO4, K-nya 2, SO4-nya 1. Berarti 2 tambah 1, jumlah ionnya 3. Nah, kita coret yang bisa dicoret, nolnya coret, bagi 3, 1, bagi 3, 3. Bagi 3, 1, bagi 3, 1. Berarti ini bagi 1741, bagi 174, 0,2. 0,2 kali 1000. Ini 0,2, 1000 kali 0,082, jadi tinggal 82 ya. Nah, berarti 0,2 kali 82 hasilnya 19,4 atm. Tekanan osmotiknya. Mudah ya. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Untuk menghasilkan larutan yang membeku. Nah, berarti ini titik bekunya. Diketahui titik bekunya itu TF minus 3,72. Kita cari delta TF-nya karena rumus yang kita pakai selalu rumus dalam bentuk delta ya. Delta TF kan selisih titik beku air dengan larutan. Titik beku air 0 derajat ke minus 3,72. Jadi selisihnya tinggal ilangin minusnya. 3,72 derajat Celcius. Ke dalam 400 gram air, berarti gram pelarutnya 400 gram. Harus ditambahkan NaCl sebanyak. Nah, kita KF airnya 1,86. MR-nya NaCl 23 tambah 35,5 jadi 58,5. Yang ditanya gram NaCl berarti gram terlarutnya. Kita pakai rumus delta TF ya. Delta TF sama dengan N kali KF kali I ya. Delta TF-nya 3,72. M itu gram terlarut per MR-nya 58,5 kali 1000 per gram pelarutnya 400, KF-nya 1,86. Nah, I-nya karena alfa nggak diketahui maka sama dengan jumlah ion. Jumlah ionnya NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti jumlah ionnya 2, berarti I-nya 2 ya. Kita coret yang bisa dicoret, bagi 2, 2, bagi 2, 5, bagi 2 habis ya. Berarti gram terlarutnya 3,72 kali 58,5 per 5 dikali 1,86. Nanti diperoleh hasil 23,4 gram. Seperti itu yang B. Mudah ya. Tinggal perhitungannya aja. Ketelitian perhitungan ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ke soal nomor 7, tadi 6, sekarang 7 ya. Ke dalam 250 gram air dilarutkan sekian gram basa XOH 2 kali sehingga larut dan terionisasi 75%. Larutan yang terbentuk memiliki titik didih 2,08 lebih tinggi dari titik didih air. KB-nya sekian, AR-nya sekian, besarnya massa atom relatif X dalam rumus basa tersebut. Jadi yang ditanya AR-nya si X ya. AR X ini berapa? Ini sifat titik didih ya. Diketahui apa aja yang diketahui? Gram pelarutnya air 250 gram. Gram terlarutnya si basa 39,2 gram. Terionisasi 75%, berarti alfanya 75%, itu 75/100 atau 3/4 ya. Nah, kenaikannya sekian lebih tinggi dari titik didih air, berarti ini udah delta TB-nya ya, selisihnya 2,08. KB airnya 0,52. Yang ditanya AR-nya si X ya. Kita masukin ke rumus delta TB. Delta TB sama dengan N
kali KB kali I. Delta TB 2,08, M-nya gram terlarut, per MR mau kita cari karena AR-nya ada dalam MR, kali 1000 per gram pelarutnya 250, KB 0,52, I-nya kan karena alfa diketahui, kita cari dulu I-nya dari rumus 1 plus N min 1 kali alfa. 1 plus N ini jumlah ion, X-nya 1, OH-nya 2, berarti jumlah ionnya 3 dikurang 1 kali alfanya tadi 3/4 ya. Nah, berarti 1 ditambah 2 kali 3/4. Ini 1, ini 2. 3/2 itu 1,5. Ya, berarti alfanya atau bukan alfanya, I-nya 2,5 kali 2,5 ya. Ini 1, ini 4. 4 kali 2,5 kan 10 ya. Berarti MRT-nya 39,2 kali 0,52 kali 10 per 2,08. Ini 1, ini 4. Bagi 2, bagi 2, 5. Bagi 2, 1, bagi 2, 1, 9,6 kali 5. Nanti diperoleh MR-nya sebesar 98. Ini belum isinya, yang ditanya AR-nya. MR-nya si X OH 2 kali sama dengan ya. Berarti di sini MR-nya 98 sama dengan ARX ditambah 2 kali ARO. ARO itu 16 kali 2, 32 ditambah H-nya 2 kali ARH itu 1, berarti tambah 2 ya. Berarti ARX adalah 98 dikurang 34. Nanti diperoleh hasilnya 64. Seperti itu. Ini contoh soal nomor 7 ya. Variasinya ditanya AR-nya bukan MR-nya ya. Hati-hati, jawabannya belum selesai sampai di 98. Kita cari dulu AR-nya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Tetapan kenaikan titik didih molal air 0,52. Larutan A dibuat dengan melarutkan sekian gram MgCl2, MR-nya sekian ke dalam sekian gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan sekian KNO3 ke dalam sekian gram air. Kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam air. Perbandingan delta TB larutan A terhadap delta TB larutan B adalah, ini perbandingan aja ya, delta TB-nya si A dibanding delta TB-nya si B. Si A ini adalah si MgCl2, berarti M kali KB kali I. Kita bandingin dengan M kali KB kali I. KB-nya mah sama karena pelarutnya air. Bedanya di molal dan di I-nya. Molalnya kita masukin si MgCl2 gram terlarut per MR-nya kali 1000 per gram pelarutnya air. I-nya itu jumlah ion, karena dia terionisasi sempurna maka alfanya 1. Kalau alfanya 1 maka I-nya sama dengan jumlah ionnya MgCl2. Mg-nya 1, Cl-nya 2, berarti jumlah ionnya 3. Nah, larutan B itu si KNO3. Gramnya 5,05 per MR-nya 101 kali 1000 per gram pelarutnya air kali I. I-nya jumlah ion ya, K-nya 1, NO3-nya 1, maka jumlahnya 2 ion. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 10, bagi 2, 1, bagi 2, 5, berarti 3/5 dibanding ini 1, ini 2, ini 1, ini 0,05 ya, 0,05 kali 4, berarti 0,2, 3/5 ini 0,6 banding 0,2, berarti 3 banding 1. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal yang ke-9.
Sebanyak X gram KCl, MR-nya 74,5 dilarutkan dalam air hingga volumenya 200 ml. Larutan yang terbentuk pada suhu yang sama isotonis dengan 400 ml larutan yang mengandung sekian gram CaOH 2 kali, MR-nya 74. Yang ditanya nilai X yang tepat adalah X itu siapa? X itu gramnya terlarut, gramnya si KCl. Nah, di sini ada dua terlarut. Si KCl terlarut pertama, si CaOH 2 kali, ini gram terlarut yang kedua. Nah, kita tulis dulu nih pengertian isotonis ini apa? Isotonis itu saat pi tekanan osmotik zat ke-1 sama dengan pi tekanan osmotik zat ke-2. Zat ke-1 di sini siapa? Tekanan osmotiknya KCl. Zat kedua di sini siapa? Tekanan osmotiknya CaOH 2 kali. Nah, kita tulis rumus Pi itu kan MRT. KCl ini elektrolit karena dia garam, maka kita kali I. Nah, si CaOH 2 kali juga elektrolit karena dia termasuk basa, maka kita kali I. Karena alfa di soal nggak ada, maka I kita anggap sama dengan jumlah ion masing-masing senyawa atau masing-masing terlarut ini ya. Nah, karena R tetapan boleh kita coret karena nilainya sama, T juga sama pada suhu yang sama, T-nya kita coret. Nah, molar M besar kita tinggal masukin, molar itu gram terlarut, si X ini yang ditanyakan ya. Gram per MR-nya 74,5 kali 1000 per volume larutannya 200. I-nya jumlah ionnya KCl, K-nya 1, Cl-nya 1, berarti nanti jumlahnya 2 ion. Nah, molarnya CaOH 2 kali, gramnya 59,2 per MR-nya 74 kali 1000 per volume larutannya 400 kali I. I di sini jumlah ionnya, Ca-nya 1, OH-nya 2, berarti jumlahnya 3 ya. Nah, kita coret ini 1, ini 5. Nah, 5 kali 2 10 ya, berarti 10 kali X per 74,5 sama dengan coret bagi 2 bagi 2 5 ya. Nah, nanti sisanya kita coret lagi, ini 1 ya, ini 0,8 bagi 21 bagi 0,8 bagi 21 bagi 0 bagi 21 bagi 2 ini 0,4 ya. 0,4 kali 0,4 kali 5 berarti kan 2 ya. 0,4 kali 5 2, 2 kali 3 6 ya. Nah, nanti ketemu berarti kita kali silang aja ya. 10 kali X sama dengan 6 kali 74,5, berarti X-nya 6 kali 74,5 per 10. Nanti ketemu X-nya sebesar 44,7 gram. Gramnya siapa? Gramnya KCl. Seperti itu. Udah ya, semoga bisa dipahami. Ini soal tentang tekanan osmotik yang isotonis ya. Jadi isotonis ini ada di tekanan osmotik. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-10. Sebanyak 11,7 gram NaCl, MR-nya sekian, dan 36 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 500 gram air. Ternyata menghasilkan larutan yang mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius per molar. Jika Kb air sekian, tentukan massa molekul relatif zat non-elektrolit tersebut. Berarti yang ditanya MR-nya. Tapi coba kita lihat soalnya, di sini ada NaCl dan zat non-elektrolit dilarutkan. Berarti ada dua jenis zat terlarut. Ya, di sini sifat titik didih. Berarti rumusnya delta Tb kan M kali Kb. Nah, tapi ini
terlarutnya beda. Yang satu ini NaCl, ini elektrolit, yang ini non elektrolit. Nah, berarti di M-nya ini kita pisah, berarti mol zat ke-1 kali I. Kenapa kali I? Karena yang NaCl elektrolit ditambah mol zat yang kedua. Mol zat kedua nggak kali I karena dia non elektrolit. Baru nanti kali 1000 per gram pelarut kali Kb. Mol zat pertama itu kan gram per mr ya. Gram per mr zat pertama kali I ditambah mol zat kedua itu sama gramnya per mr terlarutnya kali 1000 per gram pelarut kali Kb. Gram terlarut pertama 11,7, mr-nya 58,5, I-nya jumlah ionnya NaCl ya, ada 2. Karena nggak ada alfanya maka I sama dengan jumlah ion. Gram terlarut kedua yang non elektrolit 36 per mr-nya yang ditanya kali 1000 per gram pelarutnya 500 gram air, Kb-nya 0,52. Nah, delta Tb-nya berapa nih? Kalau dia mendidih, larutan mendidih, berarti Tb. Tb-nya 100,52. Berarti delta Tb-nya kita selisihkan dengan titik didih air ya. Air mendidih pada suhu 100, berarti selisihnya adalah 0,52 delta Tb-nya. Masukin ke sini 0,52. Nah, yang mau kita cari mr ya. Kita coret yang bisa dicoret, ini 1, ini 2, ini 1, ini 5. Seperti itu. Berarti nanti tinggal 0,52 sama dengan ini sisa 2/5 ya. 2/5 ditambah 36 per mr. 2 kali 0,52 berarti jadi 1,04. Nah, berarti kita pindah ruas ke sini jadi bagi ya. 0,52 per 1,04 sama dengan 2 mr. Kita samain penyebut dulu ya. Ini jadi 5 mr. 5 mr bagi 5 berarti mr kali 2 berarti 2 mr. Tambah 5 mr bagi mr berarti 5. 5 kali 3 6. Terus 180 ya. Nah, kita kali silang aja gini. Atau ini boleh dicoret juga boleh. Ini 1, ini 2, baru kali silang ya. Tinggal 5 mr sama dengan ini kaliin ke sini 4 mr tambah 2 kali 180 360. Yang mr kita pindah ruas. 5 mr pindah ruas ke sini dikurang 4 mr sama dengan 360. Berarti mr-nya adalah 360. Seperti itu. Mudah ya, insya Allah bisa dipahami, tinggal ketelitian menghitung dan menerapkan rumus-rumus yang sudah kita bahas di pembahasan materi video sebelumnya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai dan terima kasih juga yang telah mencatatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa nonton video-video kimia lainnya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.